Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang gerakan literasi agraria desa. Jadi gerakan literasi agraria desa atau kita menyebutnya GLAD, GLAD itu, atau Village Agrarian Literacy Movement atau FALM, itu adalah program kegiatan Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Agraria Tata Ruang dan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Nama gerakan ini, Gerakan Literasi Agraria Desa, disingkat menjadi GLAD, GLAD, yang dalam bahasa Inggris bisa bermakna gembira. Begitulah seharusnya melakukan gerakan literasi memang harus dengan gembira agar masyarakat yang diberdayakan juga dapat menerimanya dengan gembira. Gerakan Literasi Agraria Desa merupakan program kegiatan dari Divisi Pemberdayaan Masyarakat yang khusus berupa kegiatan literasi agraria di tingkat desa. Sekarang mari kita bicara tentang latar belakang. Ministry for Education and Employment of Malta dalam National Literacy Strategy for All in Malta and Gozo yang dipublikasi tahun 2014 mengungkapkan bahwa literasi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang dibina dan berfungsi sebagai dasar pembelajaran, komunikasi, penggunaan bahasa, dan interaksi sosial. Literasi juga dimaknai sebagai kemampuan dasar untuk membaca, menulis, mendengar, dan memahami hingga keterampilan pemrosesan tingkat tinggi seperti menyimpulkan, menafsirkan, memantau, dan mengelaborasi tentang hal-hal yang telah dipelajari. Sejak munculnya media digital, definisi literasi telah meluas dan berkembang. Media digital merupakan bagian dari praktek literasi sehari-hari melalui penambahan visual dan animasi serta peningkatan jumlah informasi yang tersedia melalui perangkat elektronik. Saat menggunakan media digital, maka yang bersangkutan mentransfer dan memproses informasi melalui berbagai cara, tekstual, visual, audio, dan sebagainya. Pada situasi tersebut, mereka mampu mengevaluasi dan memanipulasi alat multiguna untuk menghasilkan makna. Sementara itu, Education Development Center dari USAID dalam Literacy for Out of School Youth Program Guide 2010 halaman 15 menyatakan bahwa literasi campaign adalah program intensif berdurasi pendek yang membekali peserta dengan keterampilan dan kemampuan untuk membaca sekilas. 2. Literasi programs berdurasi lebih lama dan memberikan keterampilan keaksaraan yang lebih kuat serta pengetahuan pengantar tentang berbagai kecakapan hidup. Kemudian yang ketiga, Integrated Literacy Program memberikan instruksi yang cukup untuk membangun keaksaraan sebagai alat yang berguna untuk belajar dan menyelesaikan tugas dan memberikan pembelajaran yang lebih mendalam tentang serangkaian kecakapan hidup atau life skill. Jadi dari dua literatur ini, ya dari yang literatur yang dari Malta dengan literatur yang dari USAID itu, kita dapat mengerti tentang definisi literasi dan beberapa pengembangannya. Misalnya ada literasi campaign, kampanye literasi, ada literasi program, ada program literasi, dan ada integrated literasi program, program literasi terintegrasi begitu. Nah, sekarang mari kita lihat konteksnya dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia perlu diperhatikan informasi sebagai berikut. Pertama, informasi dari Yosepa Pusparisa dalam artikelnya berjudul Tingkat Literasi Indonesia Masih Rendah tahun 2020 menyatakan bahwa angka buta huruf atau buta aksara masyarakat Indonesia makin berkurang dari waktu ke waktu. Tetapi keberhasilan tersebut, pemberantasan buta huruf, ternyata tidak disertai atau tidak sejalan dengan tumbuhnya budaya membaca. Hal ini berakibat pada masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Keterangan ini disampaikan oleh Yosepa Pusparisa melalui artikel yang dimuat databox katadata.co.id pada 27 Februari 2020 jam 09.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, informasi dari kompas.com dalam artikel berjudul Tingkat Literasi Indonesia Masih Rendah, Prudensial Ambil Langkah Nyata tahun 2020 yang diupload pada 16 Oktober 2020 jam 14.07 waktu Indonesia Barat. Artikel ini mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Permasalahan ini makin mengkhawatirkan karena belum meratanya kesempatan untuk mengakses bahan literasi di dalam negeri. Chief Field Office UNICEF Wilayah Papua, Aminuddin Ramdan, menambahkan bahwa faktor geografis serta kurangnya sarana dan prasarana
membuat kemampuan literasi para pelajar tergolong rendah. Dengan fakta-fakta tersebut, tak heran rata-rata indeks aktivasi literasi membaca di Indonesia masih berada di level rendah, yakni 37,32%. Padahal salah satu keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan literasi. Hal ini pun tak sebatas bisa baca dan tulis, tetapi juga mesti mampu memahami konteks. Ketiga, informasi dari tribunnews.com menyatakan bahwa problem literasi di Indonesia secara umum adalah rendahnya tingkat literasi remaja. Berdasarkan peringkat Program Penilaian Pelajar Internasional atau Program for International Student Assessment, PISA, anak Indonesia pada kelompok umur 15 tahun masih berada di peringkat 73 dunia. Indeks PISA memiliki 3 komponen literasi, yaitu numerasi, sains, dan matematika. Yang pada tahun 2018 dari populasi PISA 79 negara, Indonesia memperoleh skor 371 yang berada di urutan 73 untuk kompetensi membaca. Artinya ada di peringkat 6 dari bawah. Rendahnya angka literasi bangsa Indonesia tersebut memberi sinyal bagi para aktivis literasi, aktivis agraria, aktivis desa, dan aktivis literasi agraria desa untuk melakukan gerakan atau tindakan perbaikan. Masyarakat desa perlu didorong untuk meningkatkan aktivitas baca dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia termasuk perpustakaan desa dan internet. Sekarang mari kita lihat tujuan. Tadi kan latar belakang, ya. Sekarang tujuannya. Gerakan Literasi Agraria Desa, GLAD atau GLAD, diselenggarakan Divisi Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan 1. Tercapainya peningkatan literasi masyarakat desa melalui optimasi perpustakaan desa sebagai basis kegiatan berpengetahuan. 2. Terselenggaranya kemitraan strategis antara STPN dengan perpustakaan desa yang mampu memberi pelayanan kepustakaan dengan sebaik-baiknya melalui pemanfaatan fasilitas secara optimum. 3. Terselenggaranya inkubasi kesadaran agraria masyarakat desa melalui kegiatan baca dan diskusi secara berkala. Itu tujuannya. Sekarang mengenai outputnya. Gerakan literasi agraria desa diselenggarakan Divisi Pemberdayaan Masyarakat dengan output berupa pelaksanaan kegiatan kemitraan strategis antara STPN dengan perpustakaan desa untuk meningkatkan literasi agraria masyarakat desa. Outcome-nya berupa peningkatan literasi dan kesadaran agraria masyarakat desa. Kemudian mengenai pelaksana dan mitra, pelaksana Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Mitranya, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau PPPM STPN, kemudian Perpustakaan STPN, Pemerintah Desa, dan Perpustakaan Desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan dalam 2 gelombang yang tiap gelombang akan mencakup 3 desa, sehingga total akan mencakup 6 desa yang perinciannya sebagai berikut. Gelombang 1 terdiri dari Desa Banyuraden, Desa Nogotirto, dan Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Gelombang 2 terdiri dari Desa Sidoarum, Desa Sidomoyo, dan Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Mekanisme pelaksanaannya, pertama audiensi dengan kepala desa atau yang mewakili, kedua audiensi dengan kepala perpustakaan desa, ketiga meninjau perpustakaan desa, keempat mencatat keunggulan dan kelemahan pengelolaan perpustakaan desa yang dikunjungi, kelima, memberi masukan bagi terselenggaranya kegiatan berbasis literasi yang dapat meningkatkan literasi dan kesadaran agraria masyarakat desa. Keenam, menyerahkan buku yang terkait dengan agraria kepada perpustakaan desa yang dikunjungi. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.